Oke, kita lanjut. Di tahun 2020 ini terdapat perubahan template dari yang sebelumnya template lama yang digunakan di tahun 2019, baik itu pedoman maupun SOP atau prosedur kerja. Yang pertama kita bahas dari segi sampul. Di sampul yang lama terdapat nama direktorat. Di sampul yang baru nama direktorat itu dihilangkan. Sebagaimana gambar yang kita lihat yang diberi tanda merah. Selanjutnya untuk posisi header. Di posisi header yang sebelumnya terdapat tanggal efektif. Di header yang baru tanggal efektif dihilangkan. Hal-hal yang harus muncul di header yang pertama yaitu nomor dokumen. Nomor dokumen merupakan nomor yang dikeluarkan oleh representatif QS di subholding. Untuk SBU yang tidak memiliki subholding, maka nomor dikeluarkan oleh representatif QS di SBU dengan mengacu pada ketentuan penomoran yang diatur oleh holding. Yang kedua, untuk revisi, mencantumkan revisi keberapa. Yang ketiga, halaman diisi nomor halaman daftar. Halaman keberapa dari berapa halaman. Untuk lampiran tidak diberikan halaman. Catatan juga untuk bagian header. Di sebelah kiri merupakan logo subholding. Adapun untuk SBU yang tidak memiliki subholding maka memakai logo Kala Group. Dan di sebelah kanan menggunakan logo SBU yang bersangkutan. Untuk bagian footer. Sebelumnya untuk bagian footer belum ada bagian paraf, baik di template pedoman maupun di template SOP. Untuk tahun ini mulai diberlakukan setiap pedoman maupun SOP akan memiliki footer, yaitu untuk paraf, leader penyusun SKK atau pimpinan unit, dan paraf fungsi fasilitator reviewer SKK. Untuk di subholding yang merupakan representatif QS, dokumen SKK-nya akan diturun untuk level SOP. Paraf leader atau penyusunnya akan tetap diparaf oleh dephead-nya. Kemudian paraf fungsi fasilitator akan dinaikkan satu tingkat ke level division head-nya. Begitu pula untuk level pedoman. Jadi ini hanya berlaku untuk representatif QS di subholding. Untuk SOP-SOP lain dari fungsi-fungsi yang lain tetap mengacu pada paraf leader atau penyusun SKK-nya. Untuk pedoman berarti division head-nya. Untuk prosedur kerja berarti di departemen head-nya. Dan di sebelah kanannya adalah fungsi fasilitator atau reviewer QS representatif di subholding. Selanjutnya, untuk kolom catatan perubahan ini template-nya masih sama dengan template yang sebelumnya. Yang berubah itu di daftar penyusun dan narasumber. Sebelumnya menggunakan kata fungsi, tetapi di template 2020 ini kata fungsi itu diganti menjadi kata subholding atau SBU. Jadi jika SKK ini berlaku di subholding, hanya di subholding, maka di penyusun di level subholding menyampaikan atau menuliskan dari subholding mana. Kemudian untuk SBU, jika di daftar penyusun atau narasumbernya berasal dari SBU atau subholding, maka dia akan menuliskan nama subholdingnya dan akan menuliskan nama asal SBU narasumbernya. Secara garis besar, hal-hal yang berubah dalam pedoman kerja di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019, yang pertama itu dari segi sampul. Sebenarnya yang saya jelaskan tadi, di sampul yang lama itu masih mencantumkan nama direktorat. Sedangkan untuk sampul yang baru, nama direktorat sudah tidak dicantumkan lagi.
Kemudian bagian header terdapat kolom tanggal berlaku. Di template baru kolom tanggal berlaku dihilangkan dan tanggal berlaku dipindahkan ke bawah kolom tanda tangan. Kemudian ketiga, footer. Di template lama itu tidak ada kolom paraf. Di template yang baru sudah ada kolom parafnya. Yang keempat, daftar penyusun dan narasumber. Di template lama menggunakan kata fungsi. Di template yang baru kata atau kolom fungsi diganti menjadi subholding atau SBO. Kemudian di bab umum, di template sebelumnya terdapat latar belakang. Di template yang baru latar belakang dihilangkan. Jadi langsung masuk ke tujuan. Kemudian untuk ruang lingkup, di sini tidak terlalu banyak perubahan, hanya penegasan bahwa di ruang lingkup wajib mencakup bisnis proses level 2 yang telah ditetapkan. Misalnya pedoman A, level 1 pedoman A. Kemudian terdapat 2 level 2, misalnya B dan C. Maka di ruang lingkup harus menjelaskan bahwa pedoman ini mencakup lingkup A dan B dan C. Kemudian kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini juga lebih ke penegasan bahwa di kebijakan harus menjelaskan setiap proses yang ada di level 2 yang menjadi turunan pedoman terkait. Selanjutnya untuk lampiran. Di template sebelumnya masih menggunakan daftar lampiran. Sedangkan untuk di template baru atau untuk pedoman kerja sudah tidak ada lagi daftar lampiran dan lampiran dipindahkan ke sebagai lampiran prosedur kerja. Kemudian kolom tanda tangan. Di template lama dan template baru kolom tanda tangan sebenarnya sama, ada 4. Yaitu disiapkan oleh leader penyusun, diperiksa oleh atasan langsung dan PAC yang menyiapkan dokumen, disetujui oleh atasan langsung dari PAC yang menyiapkan dokumen, plus penambahan untuk bagian diperiksanya yaitu fungsi fasilitator reviewer SKK, baik itu QS holding maupun QS representatif di subholding. Sebelumnya pada SKK sebelumnya fungsi diperiksa oleh fungsi fasilitator ini belum dijelaskan lebih jauh. Kemudian untuk sistem penulisannya sendiri, pedoman kerja ini dimulai dari daftar isi, kemudian catatan perubahan, tim penyusun, dan narasumber. Untuk narasumber sendiri berisi karyawan dari cross function yang termasuk dalam aliran proses di prosedur serta memberikan masukan dan turut menetapkan SLA dalam dokumen. Jadi narasumber untuk pedoman itu adalah narasumber yang diambil dari fungsi lain atau cross function. Jadi narasumber tidak boleh dari atasan maupun bawahan si process owner, tapi lebih ke karyawan atau process owner di fungsi lain. Kemudian bab 1 umum dimulai dari tujuan. Tujuan ini menjelaskan untuk apa proses tersebut harus ada dan mengapa pedoman dengan judul tersebut dibuat. Kemudian ruang lingkup menjelaskan garis besar lingkup kebijakan perusahaan yang akan ditulis atau dibahas dari isi pedoman yang hendak dituangkan dalam bab 2 kebijakan. Misalnya, pedoman ini berlaku di seluruh kala grup dan mencakup proses A, B, C. Kemudian pengertian menjelaskan definisi yang spesifik atau istilah-istilah yang digunakan dalam pedoman ini. Kemudian referensi mencantumkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan perusahaan yang berlaku yang menjadi rujukan atau acuan dalam penyusunan pedoman ini. Kemudian bab 2 kebijakan, yaitu berisikan kebijakan-kebijakan penting perusahaan yang akan dituangkan dalam pedoman yang disusun yang menjelaskan kebijakan tentang setiap proses level 2 yang menjadi tujuan pedoman terkait.
Kebijakan yang disusun tersebut agar mencerminkan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Apabila kebijakan-kebijakan yang hendak dituangkan dalam pedoman ini tidak dapat dituangkan dengan menggunakan pola atau siklus PDCA, maka penulisan isi materi SKK dibuat dalam beberapa bab dan subbab. Jadi, dalam bab 2 kebijakan ini akan dibagi subbabnya sesuai dengan proses level 2-nya. Jadi misalnya proses level 2-nya ada 2, maka dibuat subbab 1 dan subbab 2. Begitu pula seterusnya. Jadi semuanya mengacu kepada proses di level 2-nya. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Beberapa hal yang berubah dari template lama ke template baru. Yang pertama yaitu mengenai sampul. Ini sama juga dengan pedoman yang tadi. Untuk sampul itu mencantumkan nama direktorat pada template lama itu dihilangkan pada template baru. Yang kedua, pada header kolom tanggal berlaku juga dihilangkan. Kemudian dipindahkan ke bawah kolom tanda tangan. Kemudian di bagian footer tidak ada kolom paraf. Untuk di template baru, kolom paraf diadakan dengan mekanisme yang sama seperti yang tadi. Kemudian untuk daftar penyusun dan narasumber SKK, di template yang lama itu terdapat kolom fungsi yang di template baru diganti menjadi subholding atau SBU. Kemudian untuk uraian, yang selanjutnya yaitu fungsi atau unit organisasi atau jabatan terkait itu di template lama ada dan di template baru dihilangkan. Kenapa di template baru dihilangkan? Karena fungsi atau jabatan terkait ini akan muncul nanti di flow sebagai PIC atau penanggung jawab. Kemudian untuk ruang lingkup, di template yang lama menjelaskan garis besar konten materi yang akan ditulis atau dibahas dari isi prosedur dan lingkup pemberlakuan prosedur tersebut. Di template yang baru, ini lebih ke penegasan sebenarnya, di mana di lingkup tersebut menambahkan garis-garis besar tahapan yang tertuang dalam definisi proses yang telah ditetapkan. Jadi harapannya dalam penyusunan ruang lingkup ini memperhatikan definisi proses. Jika definisi proses menjelaskan tahapan prosesnya ada A, B, C, D, maka di ruang lingkup juga harus menjelaskan bahwa ruang lingkup ini berlaku di mana dan akan melingkupi proses A, B, C, dan D, mengacu ke definisi tahapan definisi proses yang telah ditetapkan di definisi proses. Kemudian untuk batasan tetap ada, di mana batasan ini sebenarnya menjelaskan persyaratan-persyaratan yang tidak boleh dilanggar dalam proses maupun persyaratan-persyaratan yang membatasi proses tersebut. Untuk template 2020 lebih ke penegasan hal-hal apa saja yang membatasi penerapan prosedur tersebut. Misalnya, proses A membutuhkan suatu trigger khusus untuk dapat dilaksanakan. Sehingga jika trigger tersebut tidak ada, maka prosedur ini tidak dapat dijalankan. Itu boleh ditambahkan, sehingga ketika dilakukan proses asesmen nantinya, tim asesor akan melihat batasan-batasan apa sih yang ada di prosedur ini, sehingga ketika dilakukan proses asesmen yang transaksinya tidak ada misalnya, karena berkaitan dengan batasan tersebut sehingga prosedur tidak dilaksanakan, maka itu tidak akan jadi temuan dalam proses asesmen. Kemudian yang ke-8 yaitu dokumen terkait. Dokumen terkait ini di proses yang sebelumnya atau di template yang lama berfungsi menjelaskan list dokumen yang digunakan untuk mensukseskan pelaksanaan prosedur ini. Di template yang baru, poin dokumen terkait itu dihilangkan atau sebab dokumen terkait dihilangkan, tetapi dipindahkan ke flow. Artinya dihilangkan secara subbab, tetapi poinnya sebenarnya ada, hanya dipindahkan posisinya, karena dokumen terkait ini akan menjadi trigger dalam
proses yang digambarkan dalam flow proses. Kemudian di prosedur itu menjelaskan narasi flow proses yang dilaksanakan dalam prosedur, disertai dengan nama jabatan, PIC, input output proses, dan SLA setiap proses dan flow proses yang menjadi lampirannya. Untuk narasi sendiri di template lama tetap ada, sedangkan di template baru narasi ini sudah tidak ada lagi. Jadi narasi subbab prosedur yang berisi narasi itu dihilangkan, dan flow proses yang sebelumnya ditempatkan di lampiran itu langsung dipindahkan ke bagian prosedur, artinya menjadi body prosedur kerja. Kemudian daftar distribusi ini yang ditambahkan juga di template baru di tahun 2020, yaitu daftar distribusi yang berisi SKK tersebut didistribusikan ke pihak mana saja. Untuk template daftar distribusi dapat dilihat pada template daftar distribusi yang akan dibagikan ke teman-teman sekalian. Adapun jika distribusi sampai dengan level cabang atau menggunakan distribusi via email, maka wajib dilakukan penandatanganan untuk tabel distribusinya kepada fungsi atau perwakilan fungsi yang ada di head office-nya. Kemudian untuk indikator dan ukuran keberhasilan. Indikator dan ukuran keberhasilan ini sebelumnya ada pointer sendiri di template yang lama. Untuk di template yang baru dipindahkan ke bagian flow process. Jadi sudah tidak ada lagi pointer sendiri untuk indikator dan ukuran keberhasilan, yaitu karena langsung mengacu ke pemenuhan input, proses, dan outputnya. Berikut contoh format kerja yang lama. Jadi dimulai dari prosedur, kemudian PIC di bagian atas, di samping kanan SLA. Sedangkan untuk di proses yang baru, yaitu dimulai dari PIC-nya vertikal, bukan lagi horizontal. Kemudian inputnya apa? Input yang dimaksud ini adalah apa yang menjadi trigger untuk pelaksanaan proses. Kemudian proses, yaitu langkah-langkah pelaksanaannya. Kemudian output, apa yang dihasilkan dari proses berdasarkan input yang ada. Kemudian resiko. Resiko ini adalah hal-hal apa saja yang menjadi kendala, atau kira-kira hal-hal apa saja yang akan menjadi hambatan dalam penerapan proses. Kemudian SLA. SLA ini disusun bisa berdasarkan dengan benchmark maupun dengan tinjauan dokumen. Tinjauan dokumen dimaksud adalah historical pelaksanaan proses sebelumnya. Jadi harapannya untuk SLA ini diingatkan kepada bisnis proses owner-nya tidak lagi membuat SLA berdasarkan ekspektasi, tapi ada dasar penyusunannya. Jadi ini contoh prosedur kerja. Kita ambil contoh flow monitoring penerapan proses. Untuk memudahkan juga dalam penyusunan flow ini, baiknya dimulai dari proses dulu. Diurut dulu prosesnya, kemudian masuk ke inputnya apa, kemudian ke outputnya apa, penanggung jawabnya siapa, dan resiko serta SLA-nya bagaimana. Kita ambil satu contoh, misalnya proses sosialisasi. Inputnya apa, yaitu SKK approve yang akan disosialisasikan. Kemudian SOP penerapan proses. Yang kenapa butuh SOP penerapan proses? Karena ini SOP yang akan menjelaskan bagaimana
metode atau cara melakukan sosialisasi. Kemudian outputnya apa? Report pelaksanaan sosialisasi. Siapa yang melakukan? Yaitu proses owner. Resiko-resikonya apa? Yang pertama itu tidak dilakukan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi, sehingga sasarannya yang pertama melakukan sosialisasi dan ada output pelaksanaan sosialisasi itu tidak ada. Kemudian tidak seluruh target sosialisasi mengikuti kegiatan sosialisasi. Dan yang ketiga, tingkat pemahaman peserta sosialisasi yang tidak seragam. Jadi hal-hal ini yang bisa menyebabkan atau menghambat sasaran kita, yang mana yang pertama itu melakukan sosialisasi dan yang kedua menghasilkan output report pelaksanaan sosialisasi. Adapun SLA-nya yaitu selama 10 hari kerja. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Tahapannya dimulai dari proses dulu, kemudian inputnya apa, kemudian outputnya apa, selanjutnya siapa yang mengerjakan, resikonya apa, dan SLA-nya berapa lama. Berikut notasi flowchart yang bisa digunakan di persegi panjang, kemudian lingkaran, dan lain-lain. Untuk sistem recognition sendiri dimulai dari daftar isi, catatan perubahan, tim penyusun, narasumber, kemudian masuk ke tujuan, ruang lingkup, referensi, pengertian dan batasan. Pengertian ini sama menjelaskan hal-hal apa saja atau istilah-istilah apa saja yang digunakan dalam prosedur kerja ini. Batasan seperti yang saya jelaskan tadi, hal yang membatasi penerapan proses atau penerapan prosedur. Kemudian prosedurnya sendiri yang berupa flow proses. Selanjutnya daftar distribusi, yaitu daftar distribusi dokumen ke pihak-pihak mana saja. Kemudian lampiran, yaitu menampilkan nomor serta judul lampiran yang ada di dalam dokumen. Untuk lampiran sendiri tidak diberikan nomor ya Bapak Ibu, tidak diberikan halaman. Berikut pedoman dan SOP pendukung. Untuk aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Setbox. Ya, ini untuk aplikasi Setbox sendiri akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Kemudian ada juga control sheet proses review dokumen. Ini sebenarnya sebagai backup untuk sistem Setbox jika terdapat kesulitan atau trouble di sistem, maka kita lakukan backup dengan menggunakan SLA review dengan control sheet ini. Berikut tahapan review dokumen QS departemen. Jadi ketika di submit draft, QS akan oleh proses owner melalui dokumen kontrol, itu akan dilakukan review di dokumen, kemudian hasil reviewnya akan diserahkan kembali kepada dokumen kontrol. Jika hasil reviewnya yang dilakukan oleh case analis sesuai, maka akan lanjut ke QS Dev Head. Tapi jika dari QS analis tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada dokumen kontrol untuk diteruskan ke proses owner, dilakukan proses revisi. Jika semua sudah selesai di review dan sudah oke sampai dengan level QS Dev Head, maka dipersilahkan ke proses owner untuk melakukan proses approval sesuai dengan level hierarki dokumennya masing-masing. Setelah proses approval dilakukan, maka diserahkan ke dokumen kontrol untuk diserahkan kepada QS departemen untuk pemberian stempel dokumen. Selanjutnya dilakukan upload subfile dokumen oleh dokumen kontrol dan dilakukan sosialisasi oleh proses owner. Selanjutnya mengikut dengan SLA yang telah ditetapkan. Demikian untuk pembahasan pengembangan dokumen.